Haleluya, puji Tuhan saudara. Bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini, silakan di-subscribe bagi yang belum dan tekan tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru di-upload di channel renungan ini. Dan silakan di-share kepada orang lain saudara, supaya lebih banyak orang-orang yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video pertama dari 3 seri video yang akan membahas topik tentang upah bagi orang yang mencari Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Saudara, kita hidup di zaman di mana kerinduan manusia untuk mencari Tuhan semakin tipis. Kerinduan manusia untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan semakin rendah. Bahkan di masa-masa sulit, di masa-masa begitu banyaknya peristiwa-peristiwa yang terjadi, bahkan di masa pandemi seperti ini saudara, banyak orang yang lalai untuk mencari Tuhan. Banyak orang yang malah tetap hidup dalam dosa. Itu membuktikan bahwa di hari-hari terakhir ini semakin banyak orang yang lupa akan Tuhan, dan semakin banyak orang yang hidup dalam dosa dan tidak rindu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Namun demikian saudara, sekalipun saya dan saudara hidup di zaman yang seperti itu, tetapi saat ini saudara, biarlah setiap kita semakin rindu untuk mencari Tuhan dalam situasi seperti sekarang ini. Setiap saya dan saudara semakin rindu hidup dalam kebenaran dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini saudara. Dan kita akan belajar firman Tuhan di dalam 3 seri video ini. Apa upah bagi orang yang tetap mencari Tuhan dan tetap rindu dalam kebenaran firman Tuhan dalam segala situasi yang mereka hadapi. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini adalah dari kitab Yesaya pasal 51. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku panggil dia. Lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantarannya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Puji Tuhan saudara. Di dalam kondisi sulit sekalipun, di akhir zaman ini di mana manusia semakin tidak rindu akan Tuhan dan semakin tidak ingin hidup dalam kebenaran, namun dalam kondisi seperti itu, ketika ada seorang anak Tuhan yang tetap hidup mencari Tuhan, tetap hidup dalam kebenaran Tuhan, maka ada janji-janji firman Tuhan, ada upah bagi orang tersebut. Itu artinya saudara, jika hari ini kita tetap rindu akan Tuhan, kita tetap hidup berjuang hidup dalam kebenaran, maka ada upah yang Tuhan beri bagi setiap kita.
Di mana di sini firman Allah berkata di dalam Yesaya pasal 51 ayat yang pertama ini dikatakan, "Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan." Tuhan berfirman dan menegaskan kepada umatnya supaya umat-umatnya mendengarkan janji firman-Nya, bahwa orang yang berjuang hidup dalam kebenaran, orang yang mengejar kebenaran, dan orang yang mencari Tuhan dalam kehidupannya, ada janji firman Tuhan bagi mereka. Dan di dalam 3 seri video ini, saudara, kita akan belajar ada 3 janji firman Tuhan bagi orang yang hidup dalam kebenaran dan tetap mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Di mana janji Tuhan yang pertama yang akan kita belajar di video ini dikatakan di ayat yang kedua, "Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia." Allah menegaskan kepada umat-umatnya bahwa jika mereka mengejar apa yang benar, jika mereka hidup dalam kebenaran, dan jika mereka tetap hidup mencari Tuhan dalam kehidupannya, maka Tuhan akan melakukan kepada umatnya tersebut seperti dia melakukan kepada Abraham. Sehingga Tuhan berkata, jika kamu mengejar apa yang benar dan mencari Tuhan, maka firman Tuhan berkata, "Pandang Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku panggil dia, dan aku memberkati dan memperbanyak dia." Allah berjanji kepada orang yang tetap hidup dalam kebenaran dalam segala situasi, tetap hidup mencari Tuhan dalam segala situasi, maka sama seperti dia memberkati Abraham dan memperbanyak Abraham, demikian juga dia akan memberkati orang-orang yang mencari dia dalam segala situasi kehidupannya. Saudara, bagaimana Tuhan memberkati Abraham? Tuhan memberkati Abraham dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Cara Tuhan memberkati Abraham dan memperbanyak Abraham yaitu dengan cara kemustahilan, di mana Sarah mandul dan tidak mungkin dia akan melahirkan, tetapi Tuhan memberkati Abraham dan Sarah dengan keturunan dan memperbanyak mereka. Dan disebutlah Abraham sebagai bapa orang beriman pun malah. Artinya apa, saudara? Bahwa Abraham diberkati oleh Tuhan dengan cara yang paling mustahil sekalipun. Kenapa? Karena dia tetap hidup dalam kebenaran dan tetap mencari Tuhan. Dan Tuhan berkata, demikianlah Tuhan akan melakukan kepada orang-orang yang tetap hidup dalam kebenaran dan mencari Tuhan. Sebagai aplikasinya dalam kehidupan kita saat ini, saudara, apapun yang menjadi kondisi dan keadaan kita, hidup di zaman seperti apa dan lingkungan seperti apapun saya dan saudara saat ini, hendaklah setiap kita tetap hidup dalam kebenaran, tetap berjuang hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, hidup dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sekalipun lingkungan saudara, sekalipun manusia-manusia di zaman ini sudah menganggap biasa hidup dalam dosa, menganggap biasa dosa-dosa yang menyakiti hati Tuhan, dan mereka hidup melakukan dosa-dosa tersebut. Tetapi saya dan saudara, apapun kondisinya, seperti apapun lingkungan kita, hendaknya setiap kita tetap hidup dalam kebenaran, tetap hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Karena dengan demikian, bagi saya dan saudara, Tuhan berjanji, Dia akan memberkati kita dengan cara yang paling mustahil sekalipun. Bahkan
Kita harus tetap mencari Tuhan apapun kondisinya, saudara. Apapun keadaannya, sesulit apapun hambatannya, tetaplah hidup mencari Tuhan. Tetaplah hidup merindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena orang yang mencari Tuhan, sama seperti dia memberkati Abraham dengan cara yang paling mustahil, demikian juga dia akan memberkati orang tersebut. Saudara, jika kita tetap mempertahankan hidup kita benar, kita tetap hidup dengan cara yang benar dalam kehidupan kita, dan kita tetap mengutamakan untuk mencari Tuhan, apapun kondisinya kita tidak akan pernah mau jauh dari Tuhan. Malah kita akan terus dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Maka apapun dan bagaimanapun kondisi saudara saat ini, Tuhan sanggup memberkati kita dengan cara yang paling mustahil sekalipun. Adakah saat ini saudara, keadaan saudara begitu mustahil dan tidak mungkin? Firman Allah berkata, pandang Abraham dan Sarah, yang tidak mungkin mereka memiliki keturunan sampai umur mereka tua, tetapi di sanalah Tuhan menunjukkan keajaibannya yang tidak mungkin Allah kerjakan. Dan saat ini apapun keadaan saudara, sekalipun begitu mustahilnya keadaan saudara, begitu tidak mungkinnya, Allah memberkati dan mengubahkan saudara, mengubahkan keadaan saudara. Dengar saudara, firman Allah berkata, pandang Abraham. Kalau Tuhan sanggup memberkati Abraham dalam kondisinya yang begitu mustahil dan memperbanyak Abraham, keturunan Abraham, demikian saat ini seberapa mustahil pun keadaan kita, Tuhan sanggup campur tangan dan melakukan mujizat yang paling mustahil sekalipun. Puji Tuhan saudara. Renungan firman Tuhan hari ini bagi setiap kita. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, tetaplah mencari Tuhan. Dan tetaplah hidup dalam kebenaran. Karena ada upah bagi orang yang mencari Tuhan dan tetap hidup dalam kebenaran. Yaitu Tuhan akan memberkati orang tersebut dengan cara yang paling mustahil sekalipun. Kalau saat ini saya dan saudara tetap mencari Tuhan dan kita tetap berjalan hidup dalam kebenaran, Allah memberkati setiap kita dengan cara yang paling mustahil sekalipun Allah sanggup memberkati kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Tetap cari Tuhan, tetap hidup dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi hari ini kami kembali sudah merenungkan firman Tuhan. Ada jaminan firman-Mu bahwa ada upah ketika kami hidup tetap mencari Tuhan dan tetap hidup dalam kebenaran, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Hari ini kami diteguhkan oleh firman-Mu bahwa Allah sanggup memberkati kami dalam segala keberadaan kami dengan cara yang paling mustahil sekalipun Allah sanggup, ketika kami tetap hidup mencari Engkau dan tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami terima firman-Mu, kami lakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puaskan setiap kami.
pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang.